semuanya. Apakah kalian tahu PMI dalam setahun itu membutuhkan kurang lebih 5.000 kantong darah. Nah, ada beberapa hal juga nih yang harus kita ketahui bersama kalau misalkan donor darah itu mempunyai syarat-syarat apa aja. Yuk, kita kepoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Dia Septiani, mahasiswa Teknologi Bank Darah Akbara Surakarta. Terima kasih sebelumnya Mas dan Mbak sudah berkenan dengan tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang donor darah. Sebelumnya ada yang udah tahu belum donor darah? Udah pernah ada yang donor darah? Tadi pada belum tahu ya donor darah itu apa? Belum. Donor darah adalah orang yang mendonorkan darahnya untuk ditransfusikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari situ aja kita udah dapat kesimpulan kalau misalkan kita donor itu bisa membantu sesama ya. Selain itu, kita juga dapat banyak manfaatnya nih dari donor darah untuk kesehatan kita, mengurangi resiko jantung, kolesterol, terus regenerasi darahnya juga bisa berganti gitu. Ada yang udah tahu belum kalau misalkan donor darah itu syaratnya apa aja? Belum. Kalau misalkan donor itu minimal harus 17 tahun ke atas, berat badannya 45 kilo, HB-nya 12,5, terus dia sehat jasmani dan rohani, tidak mengkonsumsi obat-obatan, sama kalau misalkan perempuan dia tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, sama tidak sedang menstruasi ya PMI-nya. Kalau misalkan mau donor darah bisa ke PMI terdekat, nanti datang aja ke PMI, ngisi formulir, nanti di sana dicek tensinya, terus HB-nya itu tadi, berat badannya nanti juga ditimbang di sana. Kalau untuk yang pertama kali donor, biasanya ada efek sampingnya tidak? Kalau efek samping tergantung dari orangnya ya Mas. Orangnya. Jangan lupa sebelum donor itu makan dulu, jangan nervous juga, jangan takut. Kalau misalkan takut bisa aja nanti pas diambil darahnya itu misek, jadi dia macet, jadi nggak lancar gitu ngambil darahnya. Terus kalau donor itu berapa bulan sekali? Kalau dari ininya 2 bulan sekali udah boleh donor, tapi tergantung lagi dari PMI-nya Pak. Biasanya ada kebijakannya beda-beda kan. Efeknya apa setelah donor darah? Efeknya sih paling mual ya, lemes kayak gitu. Ini apa vitaminnya setelah donor? Makanan kalau misalkan sebelum donor, kalau misalkan HB-nya kurang nih, bisa konsumsinya api, apalah kayak gitu, yang daging-dagingan, kacang-kacangan, jadi dia bisa naikin HB. Sayur-sayuran juga jangan lupa. Tensinya berapa ininya? Ya, melanjutkan yang tadi Lanjut. pertanyaan untuk tensi darahnya ya. Tensi darahnya itu 60 sampai 100 sama 100 per 160. Sama bapaknya tadi nanya untuk volume darah ya. Volume darah itu untuk berat badan yang 45 kilo bisa diambilnya 350 cc. Kalau misalkan berat badannya 50 kilo lebih itu bisa diambilnya 450 cc gitu. Lagi yang Kalau minum obat bisa donornya? kalau minum obat tergantung obatnya juga ya. Kalau misalkan antibiotik itu biasanya 3 hari sampai seminggu baru bisa donor. Jadi kalau misalkan mengkonsumsi obat itu nggak boleh donor karena takutnya nanti pengaruh sama yang pakai darahnya gitu. Mak, kalau misalkan sebelumnya kita konsumsi alkohol atau kafein tinggi, ngefek nggak? Boleh nggak? Alkohol paling ditunda dulu ya. Alkohol, kopi, kafein itu kalau alkohol mungkin ditunda dulu Berapa hari? sampai 1 kali 24 jam sampai 3 harian. Mungkin ya itu tergantung kebijakan PMI-nya lagi. Gitu. Terus Mbak, katanya donor darah itu bagus ya? bagus untuk kesehatan, bisa kalau mau nurunin berat badan, bisa. Berat badan, terus selain itu mengurangi resiko jantung, di kesehatan juga jadi lebih ringan kan di badannya.
untuk dulu banget ya, untuk transfusi itu katanya golongan darah O itu bisa nggak sih untuk ke semua golongan A, B, AB gitu? Boleh nggak? Kalau untuk golongan darah O dulu ya mungkin karena emang ini bisa digunakan ketika urgent banget nih, kondisinya sito nggak ada, bener-bener nggak ada darah. Itu juga harus dengan kebijakan dokternya, dokter penanggung jawabnya. Kalau misalkan dokter penanggung jawabnya itu menyetujui dan emang itu keadaan darurat dan urgent sito mungkin boleh diberikan. Tapi kalau misalkan masih ada golongan darah yang sama dan kita cocok pakai yang golongan darah sama. Terus kalau ini misalkan kita mau donor, kita kan yang mau donor itu nggak tahu tuh penyakit menular seperti HIV, Oh iya. HBsAg itu gimana? Penyaringan lagi nggak untuk Iya. PMI-nya? Kalau misalkan itu nanti kita ada pengolahan kan, pastinya ada pengolahan, ada pengecekan infeksi menular lewat transfusi darah, itu nanti ada pengecekan lagi. Jadi kita mendonorkan darah, pengecekan, pengolahan darah, nanti itu ada semua. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan di transfusiin darah nih takut ada penyakit menular. Itu kita memberikan darah pasti udah darah yang sehat, udah darah yang bebas dari penyakit-penyakit menular. Mbak kalau mendadak nih kita butuh darah ya bisa itu. Kalau misalkan Stoknya butuhnya mendadak kan pasti kita kan di rumah sakit biasanya ke bank darahnya dulu. Kalau misalkan di bank darah ada stok, kita kasih dari bank darah. Kalau misalkan nggak ada stok, palingan donorkan di stok PMI sama rumah sakit emang bener-bener kosong, disaranin buat keluarga. Jadi cari keluarga yang emang golongan darahnya sama buat mendonorkan darah di PMI-nya. Untuk alurnya bisa ke bank darahnya langsung kan, apa aja yang harus dibawa buat mendonorkan darah. Ada pertanyaan? Kalau donor darah itu batas maksimumnya gitu. Batas maksimum yang donor darah pertama. Umurnya, Umurnya, usianya. Kalau usianya. orang tua itu bisa nggak? Gitu? Kalau usia 17 tahun ke atas, kalau maksimalnya itu ke 60 tahun. Untuk donor pertama ya, kalau untuk donor rutin itu diperbolehkan gitu. Jadi kan dia udah terbiasa nih donorin darahnya, jadi udah nggak apa-apa. Kalau misalkan baru pertama donor di umur segitu kan resiko juga ya, takutnya ada penyakit jantung atau apa kan, jadinya lebih baik jangan kalau di umur segitu untuk pertama kali donor. Jadi kalau tensinya tinggi itu 150 lewat lebih itu Iya, nggak boleh Pak, jadi emang harus itu kan tensinya yang tadi. Takutnya kan teh dia kan shock kan, apa namanya, dia lagi tinggi, mendingan istirahat dulu sebentar, nanti dicek lagi. Kalau misalkan udah normal baru boleh donor gitu. Takutnya kan nanti pas itu kan dia kayak takut atau apa, ngaruh juga kan untuk pengambilan darahnya. Terima kasih untuk Mas dan Mbaknya yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya di sini. Mungkin lain kali bisa mendonorkan darahnya ya, karena udah dapat edukasi kan, jadi bisa donor darah lebih sehat, membantu sesama juga, karena apa? Setetes darah Anda menyelamatkan jiwa. Coba diulangi lagi Terima bagaimana kasih. Mbak Wi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.